I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Hey kid. Marc Marquez terlibat dalam dua insiden yang mengakibatkan Fabio Quartararo dan Takaaki Nakagami terjatuh dalam seri MotoGP Aragon 2022. Rider asal Spanyol itu pun memberi penjelasan. Balapan di Motorland Aragon seharusnya menjadi momen manis kembalinya Marquez selesai absen balapan nyaris 4 bulan karena penyembuhan cedera lengan kanan. Apa daya, yang terjadi malah sebaliknya. Start di posisi 13, Marquez berhasil naik ke posisi 6 pada tikungan pertama, namun kemudian ditabrak oleh Quartararo di tikungan 3. Hal itu membuat serpihan motor Quartararo tersangkut di bagian belakang motor Marquez. Kondisi tersebut mempengaruhi laju motor Marquez. Ia terpaksa melambat saat keluar dari tikungan 7, namun hal itu membuat dirinya disenggol oleh Nakagami. Kejadian itu meninggalkan sejumlah lecet di dada Quartararo, sedangkan Nakagami menderita luka di dua jarinya. Marquez tak mengalami cedera, namun tak bisa melanjutkan lomba dan kembali ke pit di akhir lap pertama karena motornya bermasalah. Benar bahwa saya sedikit kehilangan kendali bagian belakang motor dan saya menutup gas. Tapi itu bukan hal besar, ujar Marquez, dikutip Motorsport. Masalahnya, Fabio sangat-sangat dekat karena mungkin dia ingin menyalip saya saat berubah arah di tikungan. Kami sudah sering mengalami kejadian ini di masa lalu. Saya memiliki sedikit gangguan karena Enea Bastianini dan Aleix Espargaro ada di sisi luar tikungan. Jalur balapan saya bagus dan saya hanya memiliki sedikit gangguan seperti yang biasa dialami akibat ban yang masih dingin. Itu murni kecelakaan balapan, sangat tak beruntung karena Fabio sangat-sangat dekat dan kemudian saya merasakan ada kontak, jelas Marquez. Mengenai insiden dengan Nakagami, Marquez mengatakan saat itu motornya sudah tak lagi sama akibat insiden dengan Quartararo, sedikit banyak hal itu turut mempengaruhinya. Dari kecelakaan dengan Quartararo semuanya bermula, saat saya masuk tikungan 5, saya merasa ada yang aneh, ada apa? Lalu saya membuka gas saat melaju di tikungan 6,7, saya merasa baik-baik saja, lanjut Marquez. Pada tikungan 7, Nakagami menyalip saya lalu melebar. Lalu saat saya berada di sisi dalam, dan sudah sedikit berada di depannya, saya memakai hole shot, namun setelahnya ban belakang saya terkunci. Saya mengecek tayangan kejadian itu dengan hati-hati dan bisa dilihat ada serpihan keluar dari fairing. Saat saya merasa ban terkunci, segalanya menjadi kacau. Ketika sisi kiri bagian belakang terkunci, saya tak lagi memiliki torsi. Sementara itu, Francesco Bagnaia gagal melanjutkan rentetan kemenangan beruntunnya. Meskipun begitu, P2 di MotoGP Aragon ditambah crash Fabio Quartararo, membuat kans rider Ducati meraih gelar makin besar. Memulai balapan Grand Prix Aragon dari pole position, Francesco Bagnaia difavoritkan membukukan kemenangan kelimanya secara berturut-turut, tetapi pekerjaan rumah utamanya bukan itu. Bagi Pecco, sapaan akrab Bagnaia, yang paling penting adalah memastikan diri finish di depan pemimpin MotoGP 2022 Fabio Quartararo dan mencetak banyak poin. Hal tersebut berhasil dilakukan. Bagnaia memulai race dengan sangat baik. Ia langsung memimpin dan terus menjaga posisinya di depan. Tetapi pada lap terakhir, ia disalip pembalap Gresini Racing Enea Bastianini, yang jadi pemenang. Pecco harus puas finish sebagai runner-up dengan jarak hanya 0,042 detik di belakang Bastianini. Dengan demikian, dominasi kemenangan dalam 4 balapan sebelumnya terputus di sirkuit Aragon. Namun, 20 poin yang dicetak Bagnaia menempatkannya hanya 10 poin di belakang Quartararo. Andalan Monster Energy Yamaha tersebut tak meraih angka akibat mengalami kecelakaan di lap pertama. Yang paling penting kali ini adalah tidak membuat kesalahan sebab insiden Fabio Quartararo memberi kami kesempatan untuk mengumpulkan banyak poin. Di lap terakhir, krusial untuk tetap tenang, kata Pecco Bagnaia. Ketika saya melihat Enea Bastianini begitu dekat, saya mengatakan berulang-ulang kepada diri sendiri bahwa saya tidak boleh melakukan kesalahan, tambah sang rider yang mencoba hingga saat terakhir untuk menang.